Oh ya, jadi tadi pas si Fikri ini dibungkus itu ada semua dokumentasinya, ada sampai video pas si Fikri ini sedang dibungkus pun ada dari sekitar 2 menit lebih kalau saya lihat tadi. Halo, berjumpa lagi dengan saya Henry Indra di Jam Malam episode 23. Media sosial hari ini digegerkan oleh sebuah tweet dari sebuah akun di Twitter yang bernama M_Fikris. Jadi akun M_Fikri ini menyatakan bahwa ia telah dilecehkan atau telah dilakukan pelecehan seksual kepada dirinya oleh kakak tingkatnya di sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya. Di jam malam pada malam hari ini saya ingin menceritakan tentang keseluruhan dari peristiwa yang dialami oleh M_Fikri ini, dan saya akan menceritakannya secara detail, tapi saya persingkat agar bisa dimengerti oleh semuanya. Dan di akhir video saya akan menyatakan pendapat saya tentang apa yang dialami oleh M_Fikri ini, dan juga apa yang sebenarnya diderita atau dialami oleh si kakak tingkat yang melakukan pelecehan seksual ini. Ini penyimpangannya sangat tidak wajar. Jadi cerita bermula ketika M_Fikris ini, ya kita sebut saja Fikri. Si Fikri ini di DM di Instagram oleh seorang kakak tingkatnya yang bernama Gilang Ezan. Jadi Gilang Ezan ini nama akun Instagramnya. Kita sebut saja Gilang. Jadi si Fikri ini di DM oleh Gilang di Instagram, seperti mengajak berkenalan, lalu chatting-chatting, hingga sampailah Gilang meminta nomor WA Fikri karena ia mengatakan bahwa ia akan memberikan sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Jadi dia mau minta nomor WA dari Fikri ini. Tanpa curiga, akhirnya Fikri ini memberikan nomor WA-nya. Jadi percakapan lanjut ke WA. Jadi di WA itu si Gilang ini kalau saya lihat secara keseluruhan dari percakapannya atau apa yang ia katakan, jadi si Gilang ini di dalam penelitiannya ingin menjadikan Fikri sebagai objek dari penelitian yang akan ia lakukan. Jadi penelitiannya kurang lebih seperti ini. Ia ingin melihat reaksi seseorang ketika dibungkus, ketika seluruh badannya hingga ke mukanya itu dibungkus secara rapat. Jadi bagian matanya dilakban, udah itu bagian mulutnya juga dilakban, tangan, kaki, lalu dibalut juga menggunakan kain. Dan ia ingin melihat reaksi orang itu ketika dibungkus itu, takut, meronta-ronta, dan bagaimana ia ingin melihat itu, penelitian tentang itu. Jadi si Fikri ini karena ingin dijadikan objek, awalnya dia tidak mau. Dia takut karena orang yang baru dikenal ingin memintanya melakukan hal yang aneh seperti itu. Tapi karena si Gilang ini sepertinya memang sudah biasa, atau mungkin saja banyak korbannya. Jadi dia terus melakukan berbagai macam cara untuk meyakinkan korbannya ini agar mau melakukan apa yang ia minta. Ia sampai bilang kalau dia sudah semester 10, ia sangat membutuhkan sekali penelitiannya, sampai ia mempunyai penyakit ini itu. Jadi si Gilang ini melakukan berbagai macam cara agar si Fikri ini mau untuk dibungkus olehnya. Awalnya saya kira si Fikri ini akan dibungkus secara langsung oleh si Gilang ini. Ya pasti kalau saya di posisi si Fikri dan dibungkus secara langsung oleh orang yang tidak kita kenal, pasti tidak akan mau. Tapi ternyata si Gilang ini pintar. Dia bilang kepada Fikri kalau ini sedang corona, pandemik seperti ini, jadi ia mempunyai terobosan bahwa penelitiannya ini jarak jauh. Ia meminta Fikri ini dibungkus oleh temannya atau orang terdekatnya, lalu didokumentasikan, lalu dikirim kepada si Gilang ini. Sampai sini meskipun si Fikri ini mengiyakan, tapi ia masih ragu dan takut. Jadi ia bingung, ingin meminta tolong kepada siapa untuk membungkusnya dan untuk mendokumentasikan itu. Tapi si Gilang ini masih gigih sekali, sampai ia ingin membayar untuk Fikri agar ia ingin melakukan hal tersebut. Setelah
percakapan yang panjang dan negosiasi yang panjang juga di chat itu. Lalu ada seorang teman Fikri yang ingin atau bersedia untuk membantu membungkus dan mendokumentasikan hal tersebut, lalu dikirim ke Gilang. Lalu setelah itu sampailah ke proses pembungkusan. Jadi si Fikri ini dibungkus. Jadi si Fikri ini mulutnya ditutup dengan lakban, matanya juga dengan lakban, lalu tangannya sampai kaki semuanya, lalu dibungkus menggunakan kain. Bisa dibayangkan, ditutup menggunakan kain, tidak bisa melihat apapun sampai muka loh. Sampai muka ditutup menggunakan kain. Dia tidak bisa berteriak karena mulutnya ini dibungkus dengan lakban. Jadi seperti diculik gitu ya. Dia nggak bisa teriak. Dalam keadaan itu, si Fikri ini, wah, campur aduk pasti perasaannya. Jadi yang gilanya lagi ini, si Fikri ini dibungkus selama 3 jam. Bisa dibayangkan 3 jam dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa berteriak, dan tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana perasaannya. Tuh. Dan setelah dibuka, ini si Fikri ini marah sekali. Tapi si Gilang ini santai aja. Dia bilang, gimana Fikri? Sudah itu dia sampai ada yang mencurigakan. Menurut saya dia bilang sini peluk. Itu kan udah nggak wajar lagi. Jadi setelah itu si Gilang ini minta dengan Fikri ini untuk gantian temannya si Fikri ini untuk dibungkus dan Fikri yang mendokumentasikan. Oh ya, jadi tadi pas si Fikri ini dibungkus itu ada semua dokumentasinya, ada sampai video pas si Fikri ini sedang dibungkus pun ada dari sekitar 2 menit lebih kalau saya lihat tadi. Nah, pas temannya Fikri ini si temannya Fikri ini tidak tahan. Jadi pas di pertengahan ia meronta-ronta dan dia ingin minum. Jadi dia bergerak sana bergerak sini, dia ingin minta air, yang menyebabkan si Fikri ini harus membuka bungkusannya itu. Karena dibuka, si Gilang ini marah. Ia marah karena si Fikri ini tidak menyelesaikan kesepakatan mereka. Di sini sudah terlihat aneh karena si Gilang ini sampai ngomong pas di dokumentasi itu dia bilang temannya si Fikri ini ganteng. Udah itu pas itu ikatannya dibuka, ia marah-marah mengancam-ancam seperti ia ingin bunuh diri jika ini tidak dilakukan, dan ia mempunyai vertigo dan bisa kambuh. Lalu ia juga ada di tweet itu dia seperti menangis saat ditelepon, jadi dia minta tolong-tolong. Jadi ini menurut saya bukan lagi sebuah penelitian. Ini bisa dibilang sudah penyimpangan seksual. Nah, sampai sini si Fikri ini udah merasa ini udah nggak bener. Jadi dia tidak meneruskan apa yang diminta oleh Gilang. Ini udah benar-benar sesuatu yang sangat 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 aneh. Jadi dia tidak meneruskannya. Jadi pada malam hari nomor Gilang ini, nomor WA-nya itu membuat sebuah snap. Dan di snap itu seolah-olah keluarganya Gilang yang membuat snap tersebut. Jadi isi snapnya, keluarga Gilang ini mengatakan kalau Gilang ini sedang sakit keras, sakit parah. Jadi penyakitnya ini kambuh karena ada suatu hal yang telah ia alami baru-baru ini. Nah, jadi di snap itu pula keluarga Gilang memberitahu kalau kepada orang atau teman Gilang yang baru saja bertengkar dengannya untuk membalas story tersebut. Nah, karena Fikri ini merasa kalau ia tadi sedikit ada problem dengan Gilang, makanya dia balas itu storynya. Dibales, ia mengatakan kalau ini temannya Gilang yang tadi sedikit bertengkar dengannya. Lalu dibalas oleh keluarga Gilang menggunakan nomor Gilang tadi ya. Mereka marah-marah karena si Fikri ini seolah-olah ia menjadi penyebab si Gilang ini penyakitnya kambuh. Jadi dia berbicara panjang lebar. Tapi menurut saya yang membalas chat WA itu bukan keluarganya. Itu memang masih Gilang yang masih ingin berusaha untuk melanjutkan kesepakatan dia dengan si Fikri.
Karena di akhir percakapan mereka itu kan udah panjang-panjang tuh marah kan, marah panjang. Nah di akhirnya masih masih ujung-ujungnya masih meminta si Fikri ini untuk melanjutkan proses bungkus membungkus tadi dan foto-foto dan video atau penelitian yang mereka lakukan tadi. Jadi memang si Gilang ini masih berusaha. Jadi di tahap ini si Fikri ini sebenarnya sudah mengetahui semuanya, sudah mengetahui tentang modusnya si Gilang dan segala penyimpangan-penyimpangannya ini bungkus membungkus dan hal seperti itu ternyata memang adalah sebuah penyimpangan seksual yang dimiliki oleh Gilang. Maka dari itu Fikri menolak untuk melanjutkan hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka tidak mau lagi melanjutkan segala macam modus yang dilakukan oleh si Gilang ini. Dan si Gilang pun tidak menjawab lagi WA dari si Fikri, meskipun sudah beberapa kali di WA lagi tapi tidak ada jawaban. Oke, baiklah. Sekarang saya akan mengatakan pendapat saya tentang si Gilang ini. Jadi orang-orang seperti ini menurut saya sangat berbahaya ya. Jika tidak cepat-cepat diamankan atau ditindak oleh pihak yang berwenang. Karena setelah tweet dari si Fikri, ini banyak juga tweet-tweet yang bermunculan. Orang-orang yang pernah juga diganggu oleh si Gilang di Instagram dan di media sosial lain itu sangat banyak ternyata. Jadi ternyata banyak sekali korban-korban atau orang-orang yang berusaha didekati oleh si Gilang ini. Nah, bisa dibayangkan, oke kalau sekarang dia masih melakukan segala pelecehan atau usahanya itu melalui online atau tidak bertemu secara langsung. Ia hanya ingin melihat gambar dan video. Bisa dibayangkan bagaimana jika suatu saat nanti, jika ini tidak cepat-cepat diselesaikan, ia akan bertemu dengan korban, itu bertemu secara langsung. Jadi ia benar-benar ingin melihat korban itu terbungkus dan diikat secara langsung. Nah, kita bisa menebak bagaimana ke depannya, bagaimana apa yang akan terjadi jika dia bertemu secara langsung. Selain ia mempunyai penyimpangan seksual seperti itu, ternyata Gilang ini adalah seorang biseksual juga. Jadi korbannya bisa jadi bukan hanya laki-laki ya. Karena biseksual itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Jadi menurut saya, jadi kita harus sangat berhati-hati. Lelaki ataupun perempuan bisa saja menjadi sasaran dari si Gilang ini. Ya, orang-orang seperti Gilang ini menurut saya bisa jadi sangat banyak. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Fikri, M_Fikri yang telah meng-up tentang peristiwa ini. Jadi orang-orang semuanya tahu, semuanya aware tentang hal-hal seperti ini agar tidak terjadi kepada orang lain. Jadi sampai pada saat saya membuat video ini si Gilang masih belum tahu apakah sudah diamankan atau belum. Jadi jika Anda mempunyai informasi-informasi terbaru tentang kontak orang ini atau siapa orang ini dan tinggal di mana dan lain-lain, tolong tinggalkan komentar Anda atau tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bergabung dengan kita di malam-malam berikutnya. Sekian dan terima kasih.